Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan untuk minggu kedua, yaitu tentang fase tanah, parameter-parameter tanah, serta klasifikasi tanah yang biasa digunakan di dunia teknik sipil. Selanjutnya, kita akan bahas tentang parameter tanah. Jadi di dalam tanah itu nanti ada istilah-istilah ataupun parameter-parameter yang sering digunakan, sampai kita tidak tahu. Jadi yang pertama itu ada namanya kadar air, ya. kadar air. Kemudian ada namanya porositas tanah. Selanjutnya ada yang namanya angka pori. Kemudian ada yang namanya berat volume basah, berat volume kering, berat volume butiran, berat jenis atau specific gravity, dan derajat kejenuhan. Di sini kita bisa lihat ya, kadar air disimbolkan dengan huruf W kecil, ya. Kadar air adalah perbandingan antara berat air atau WW tadi dengan berat butiran padat atau WS dalam tanah tersebut. Satuannya persen. Jadi kadar air adalah perbandingan antara berat air atau berat volume butiran padat dalam tanah tersebut dinyatakan dalam persen. Atau sederhananya, kadar air adalah jumlah air yang terdapat dalam satu satuan tanah. Satuannya adalah persen. Kemudian porositas. Porositas disimbolkan dengan huruf N, N kecil. Adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume total. Dinyatakan dengan persen, ya, atau juga bisa menggunakan desimal. Ini adalah jumlah rongga. Sederhananya adalah jumlah rongga yang terdapat dalam satu satuan tanah. Selanjutnya ada namanya angka pori. Ini ada namanya angka pori, ya. Disimbolkan dengan angka E kecil. Adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume butiran. Sederhananya adalah jumlah rongga yang terdapat perbandingan antara jumlah rongga dengan jumlah butiran yang terdapat dalam satu satuan tanah. Bisa dinyatakan dengan desimal, angka pori. Tidak ada satuan desimal. Kemudian ada namanya berat volume basah atau berat volume lembab. Ini disimbolkan dengan huruf gamma B. Gamma B adalah perbandingan antara berat butiran tanah dengan berat butiran tanah basah, termasuk air dan udara, dengan volume tanah, ya. Selanjutnya ada namanya berat volume kering. Berat volume kering adalah perbandingan berat butiran dengan volume total, gamma D, ya. Simbolkan dengan gamma D. Jadi gamma D ada gamma B. Gamma B, gamma D. Berat volume basah gamma B, berat volume kering gamma D. Satuan dari kedua ini yaitu kilogram per meter kubik, bisa juga kilonewton per meter kubik, ya. Dia beratnya tuh, satuannya tuh seperti itu, bisa kilogram per meter kubik, bisa kilonewton per meter kubik, bisa gram per sentimeter kubik, atau bisa
Newton per cm kubik. Selanjutnya ada yang namanya gamma S, ya, adalah perbandingan antara berat butiran padat dengan volume butiran padat. Selanjutnya ada yang namanya specific gravity atau berat jenis, ya. Jadi tanah itu ada namanya berat jenisnya, disimbolkan dengan huruf GS, G besar S kecil. Ini adalah perbandingan antara berat butiran padat dengan volume air. Bagaimana kita ketahui volume air ini adalah 1000 kg per meter kubik. Ini masing-masing tipikal dari berat jenis tanah. Jadi kalau di berat jenis tanahnya 2,65, tanah itu biasa disebut dengan kerikil. Ini ada 2,6 sampai 2,8, bisa juga tepung organik. Kemudian ada yang 1,25 sampai 1,8, ini biasanya jenis tanah gambut. Selanjutnya ada yang namanya derajat kejenuhan, ya. Ini adalah perbandingan volume air dengan volume total rongga pori, satuannya persen. Artinya apa? Ini adalah volume air dibandingkan dengan jumlah rongga yang ada dalam tanah. Jenuh, ya, kejenuhan. Nah, di sini bisa kita lihat kalau derajat kejenuhan atau kejenuhannya sama dengan 0, artinya tanah itu kering, ya. Tanah itu kering. Jenuh itu di sini penuh dengan air gitu. Ketika derajat kejenuhannya sama dengan 1 atau 100%, artinya itu tanah itu penuh dengan air, atau biasa kita sebut dengan becek. Nah, tanah becek itu derajat kejenuhannya 100%. Sedangkan tanah kering, volume airnya itu sama dengan 0, kadar airnya itu sama dengan 0, itu derajat kejenuhannya juga 0. Kemudian di sini ada hubungan-hubungan, ya, antara porositas dan angka pori, kemudian berat volume basah, tanah jenuh, tanah kering. Nah, nanti ini bisa kalian baca sendiri di buku ini, Prof. Hardiatmo, dosen UGM. Kemudian ada hubungan-hubungan lain, ya, ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasusnya atau contoh soal. Di sini kita lihat pada kondisi di lapangan tanah mempunyai volume 10 cm kubik. Jadi ada suatu sampel tanah, volumenya itu 10 cm kubik, artinya 10 kali 10 tinggi 10. Setelah ditimbang, ya kan? Setelah ditimbang berat basahnya itu 18 gram. Setelah ditimbang berat basahnya itu 18 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam oven, ya. Setelah 1 kali 24 jam kita keluarkan. Ternyata beratnya tuh berkurang. Yang tadinya 18 gram menjadi 16 gram. Jika berat jenis tanah atau GS sama dengan 2,7, hitunglah kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Nah, biasanya soal-soal di mekanika tanah itu seperti ini, ya. Ini contoh atau studi kasus yang mudah. Tapi nanti pelaksanaannya di lapangan, ini erat kaitannya biasanya dengan timbunan untuk jalan, timbunan untuk operate jembatan, untuk bendungan, ya, untuk inti atau core dari bendungan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi mekanika tanah ini identik nantinya dengan
struktur-struktur yang berada di atas tanah. Ini contoh yang mudah. Diketahui tadi bahwa kadar air ini huruf disimbolkan dengan huruf W, yang persamaannya adalah berat air dibagi dengan berat solid. Oke. Jadi berat awalnya tadi 18 gram dibagikan dengan berat volume keringnya, berat keringnya 16 gram dibagikan dengan berat solidnya 16 gram. Di sini didapat 12%. Artinya apa? Kandungan air yang terdapat dalam 10 cm kubik tadi 12%. 12%-nya, 12,5%-nya itu kadar airnya itu. Jadi terdapat air 12,5% dari 10. Jadi kurang lebih 1,2 cm kubik airnya. Nah, itu. Selanjutnya berat volume basah. Ini adalah berat volume total yang basah 18 gram dibagikan dengan V atau volumenya. Jadi didapat 1,8 gram per cm kubik atau 17,66 kilonewton per meter kubik. Ini dikonversi ya dari gram per cm kubik menjadi kilonewton per meter kubik. Jadi kita bahas lagi. Kemudian untuk berat volume kering atau gamma D, ini adalah berat butiran dibagikan dengan berat volume tanah. Jadi 16, nih, berat keringnya 16 dibagikan dengan 10 cm pangkat 3 didapatkan 1,6 gram. Begitu juga angka pori. Ini VV atau volume void dibagikan dengan volume solid. Karena volume solid terdapat hubungan dengan kadar air dan specific gravity, jadi didapat persamaannya seperti ini. Jadi berat volume solid adalah berat tanah, berat butiran dibagikan dengan specific gravity-nya tadi diketahui ya, specific gravity-nya di sini diketahui, dibagikan dengan gamma air. Gamma air ini sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Jadi dapat 5,9 cm pangkat 3 atau cm kubik. Begitu juga dengan volume void. Ini adalah volume total dikurang dengan volume solid. Nah, volume total dikurang dengan volume solid. Jadi 10 gram tadi, 10 gram dikurang dengan volume solidnya. Jadi dapat 4,1 cm kubik. Dari sini diketahui angka porinya itu adalah perbandingan antara berat volume void dibagikan dengan volume solid. Jadi dapat 0,69. Jadi angka pori ataupun jumlah pori dari sampel tanah yang 10 gram ini adalah 0,6. Begitu juga dengan porositas ya. Porositas ini persamaannya angka pori per 1 ditambah angka pori. Jadi nilai angka porinya 0,69 dibagikan 1 plus 0,69 dapatkan hasil 0,41. Di sini selanjutnya derajat kejenuhan ya, S. Persamaannya volume air dibagikan dengan volume void. Nah, di sini dapat dengan persamaan ini didapat derajat kejenuhannya 49%. Di sini kita bisa lihat, balik ke sebelumnya. Nah, ini derajat kejenuhan 0,49. Jadi tanahnya itu kita bisa lihat di sini, tanahnya itu tanah tambang karena nilainya 0,26 sampai dengan 0,50. Sedangkan jawaban kita tadi
0,49.